Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membuat konten mengenai bagaimana caranya kita live streaming. Live streaming. Jadi kita yang pertama-tama kita butuh kamera. Jadi kalau misalnya tidak ada kamera, jadi kalian bisa pakai kamera HP seperti ini. Bisa dikira-kira sendiri ini HP apa. Ya kira-kira HP yang murah lah, 1 jutaan. Tapi yang penting bisa kita gunakan untuk penggantinya webcam. Sebenarnya kalau kalian mau beli yang murah, webcam itu ada juga kok yang harganya sekitar nggak sampai 200. Kemudian tentu saja kita perlu seperangkat PC, kita perlu mic. Jadi karena saya nggak punya mic yang bagus, adanya mic yang ini seadanya, yang penting bisa kita gunakan. Kemudian nanti untuk suaranya terserah ya, mau menggunakan sound semacam ini atau bisa menggunakan apa ini namanya ya, earphone atau pakai headphone dan sejenisnya lah. Kalau saya karena nggak ada headphone, adanya earphone, ini punyanya HP juga. Ya namanya juga alternatif. Nah kemudian untuk softwarenya, software kita bisa gunakan yang namanya software OBS. Nah, di sini sebenarnya sudah sudah terhubung. Ini yang belum terhubung ini adalah kameranya. Jadi nanti caranya akan saya tunjukkan. Yang pertama kalian install dulu yang namanya software OBS. Jadi ini software untuk live streaming tapi yang gratis. Tapi cukup banyak digunakan oleh banyak streamer. Dan kalau misalnya bisa ya kalian bisa menggunakan 2 monitor. Karena kalau hanya menggunakan 1 monitor nanti akan kesulitan misalnya untuk membalas chat, atau mungkin sebetulnya bisa ada settingannya, tapi itu tidak akan saya bahas di sini. Jadi kita hanya settingan sederhana. Jadi bisa sih menggunakan 1 monitor, kemudian nanti akan muncul layar chatnya di sini transparan. Tapi karena kita akan membuat tutorial bagaimana caranya live streaming, tapi tidak sampai detail. Jadi sementara kita yang saya contohkan adalah menggunakan 2 monitor. 2 monitor ya, ini dari VGA, ini juga dari VGA. Jadi semuanya ngambil dari 1 VGA. Kemudian yang perlu kita siapkan yang dari HP yang namanya software Droid Cam. Nah, ini ya, yang warna hijau, ikonnya seperti ini. Ini kita akan buka. Jangan lupa HP ini harus terhubung ke USB di komputer ya. Kemudian software ini kalian bisa dapat di App Store ya, punyanya Android. Dan yang di komputer ini juga kita menggunakan yang namanya Droid Cam juga. Jadi untuk menghubungkan ke HP Android. Jadi kebetulan yang saya gunakan contohnya ini adalah menggunakan HP Android.
Kemudian saya sarankan juga menggunakan yang USB, jangan menggunakan wireless. Karena menggunakan WiFi menurut saya lebih stabil daripada menggunakan wireless. Jadi kita tinggal tancapkan, ini artinya sudah terhubung. Kemudian kita cari, kita refresh. Ketika di refresh nanti akan ada muncul tulisan izinkan debugging USB. Jadi kita tekan izinkan saja. Wow, iklan ternyata. Kita lanjut ke app. Kemudian kita klik start. Oh, no detected. Oke, kita refresh lagi sampai ke detect. Sudah ke detect seperti ini, ada tulisannya SMA107F ya. Kita klik start. Nah, muncul kameranya. Jadi ini kebetulan saya menggunakan kamera belakang ya. Sebentar kita coba stop dulu, kita rubah dari sini, bisa enggak ya? Oh, enggak bisa ya, berarti kita stop dulu aja lah. Oke, stop. Kita ganti kameranya front. Kita menggunakan kamera depan. Kemudian kita buka lagi di sini. Ini sudah tersambung USB-nya. Kita refresh lagi. Oke, sudah muncul SMA10. Kita start. Nah, ini kan ada pilihan kamera dengan audio. Jadi nanti bisa dinyalakan atau dimatikan untuk audionya. Nah, di sini juga terhubung ini. Nah, itu saya. Oke. Kemudian karena ini sudah terhubung, kita kembali lagi ke OBS. Nah, di OBS ini kita sudah muncul layar, cuman di sini kan masih belum muncul. Ini perlu kita setting, kita tambahkan video chapter device. Oke, kita setting default saja, enggak apa-apa. Ini masuk videonya kita. Jadi kalau misalnya kalian punya ada beberapa kamera di sini, nanti kalian bisa pilih kamera yang dari mana saja. Bisa menggunakan ini dari Droidcam, atau mungkin misalnya di sini kita konekkan di Nvidia Broadcast. Nah, sorry ke kamera. Sebentar, sabar, masih loading. Ayo muncul, nggak usah malu-malu. Halo, halo. Mikrofon, ini kamera. Ini sudah muncul. Jadi bedanya kalau di Nvidia Broadcast
ini ada fitur bawaan dari Nvidia-nya ya. Jadi bisa kita gunakan untuk noise removal, kemudian background blur. Tapi nanti ya larinya efeknya ke VGA juga, tapi nggak masalah, nggak terlalu besar. Kalau kita pakai kamera kecil aja kan nggak masalah. Sebetulnya di sini juga ada settingannya, tapi kita tidak akan bahas itu. Kita anggap saja default ya. Jadi ini sama-sama menggunakan kamera dari HP. Cuman ini tidak bisa berjalan tanpa menggunakan Droid Cam client ini. Nah, setelah itu kita akan tambahkan di sini tadi video chapter. Nah, kita menggunakan Droid Cam yang source 3 atau kita menggunakan dari kamera Nvidia Broadcast. Nah, kalau yang Nvidia Broadcast ini kan kalau diperhatikan agak ngeblur ya di backgroundnya di belakang. Jadi kita menggunakan Nvidia Broadcast, kemudian kita default saja, nggak masalah, kita oke. Jadi teman-teman bisa ya terserah menggunakan Droid Cam atau ditambahkan menggunakan broadcast. Ini bisa broadcast menggunakan Nvidia Broadcast. Nah, setelah ada di sini kita akan rubah ini teman-teman, nanti mau ditaruh di mana, mau ditaruh, biasanya sih live streamer kebanyakan di sebelah pojok kanan bawah, tapi kadang ganti suasana tinggal digeser saja seperti biasanya kita menggunakan software untuk editing foto dan lain sebagainya. Kalau misalnya terlalu besar pun juga bisa kita kecilkan biar tidak terlalu mengganggu. Kemudian untuk audio output seperti tadi caranya, ditambahkan audio output, audio input. Ini sebenarnya tidak ada awalnya, tapi karena sudah saya gunakan jadi sudah masuk, sudah terbaca di sourcesnya. Untuk settingan pun kita menggunakan default. Nah, audio input karena dari sininya ini sudah masuk ke Realtek Audio. Realtek Audio itu artinya kita menggunakan mikrofon yang eksternal. Jadi seperti ini. Mana ya? Oh, ini. Nah, jadi merek apa ini namanya ini? Saya menggunakan merek Boya. Sementara yang putih ini adalah earphone, headset. Nah, headsetnya HP katanya orang-orang. Yang ini. Jadi ini sudah otomatis. Kemudian untuk yang ini juga sudah dirubah ke Realtek Audio. Nanti bisa dipilih sendiri. Kalau misalnya menggunakan sound untuk outputnya, nah kita bisa pilih karena ini terhubung ya ke monitor sini, ke monitor MSI ini, ke monitor LG. Jadi ini output displaynya menggunakan Nvidia. Nah, jadi kita bisa ngerubah ke sini. Nanti akan keluar suaranya. Kita klik OK. Dari mana tahu petunjuknya?
Ini bisa di minimize ya, yang sebelah sini bisa di minimize. Jadi kalau ini bisa di close, nggak apa-apa malah kalau yang Nvidia, karena tetap jalan, karena dia kan jalan masuk di apa namanya, di background sini. Oke, kita langsung saja tes ya. Kita main yang ringan-ringan saja. Jadi nanti silahkan teman-teman coba. Ini kan sudah muncul, ini artinya, nah ketika saya ngomong ini muncul pergerakan atau perubahan audio. Nah kita coba ditambahkan, kalau yang audio output kan masih belum keluar sama desktop audio. Oh iya, sebentar, satu lagi. Yang satunya adalah display chapter. Display chapter ini adalah display yang, jadi gambar yang mau dimasukkan dalam streaming atau ke recording. Jadi ini ada pilihannya kan. Jadi kalau misalnya mau recording atau mau streaming bisa menggunakan OBS ini. Oke, kita langsung saja kita coba main game klasik. Tapi ini saya sangat suka di zamannya. Oh sebentar, lupa. Jadi gambar ini ya Pak, game ini kan tadi settingannya masih ke menggunakan headset. Masih menggunakan headset, berarti ini perlu kita rubah. Kita coba Ctrl Alt delete dulu, kita keluarkan. Ini karena menggunakan Realtek jadi harus kita rubah dulu, makanya nggak ada suaranya. LG Full HD, oke. Close. Kemudian kita masuk lagi ke gamenya. Nah, sudah kedengaran suaranya? Coba dilihat yang di sebelah. Oke, audio output chapter masuk sudah. Nah, ini video chapter tinggal di chapter saja kalau misalnya mau ditangkap. Tapi kalau kita mau menggunakan live streaming, kita coba. Jangan lupa nanti ini ketika menginstal, ini dihubungkan langsung akunnya ke YouTube. Jadi bisa dimasukkan dalam settingan sini. Kita rubah ke streaming. Nah, akun ini harus kalian konekkan. Jadi ini kebetulan saya punya channel YouTube ya, namanya channelnya Love Share. Di sini saya mengunggah banyak, jadi ya ada tutorial, ada mainan game, ada informasi. Jadi teman-teman bisa cari, barangkali bisa membantu perihal ya kebutuhan mengenai tutorial, atau hanya sekedar ingin tahu gamenya ini seperti apa sih, mainnya bagus enggak, kan begitu. Kalau misalnya dirasa bagus, mau beli silahkan beli. Kalau bisa yang original, kalau mampunya bajakan ya enggak masalah. Yang penting bisa main game buat hiburan. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian untuk output, jadi ini jangan lupa dirubah ya. Untuk settingannya bisa dibaca seperti ini, karena ini sudah, menurut saya sudah standar ya.
Ini pilih yang output mode ini, kita pilih yang advance ya. Jadi kalau kebetulan menggunakan Nvidia, kalian bisa menggunakan Nvidia NVENC. Tapi kalau misal menggunakan AMD Radeon, bisa menggunakan AMD. Kemudian ini outputnya, ini output yang akan dikeluarkan di YouTube dengan resolusi berapa, seperti ini. Kemudian untuk recording, jadi kalau misalnya nanti mau merekam videonya ditaruh di sebelah mana ditentukan. Kemudian formatnya, encodernya juga, karena saya menggunakan Nvidia, jadi saya pilih settingan di Nvidia kembali. Kemudian layarnya juga karena saya masih menggunakan 1080p, ya kita gunakan 1080p. Nah, kemudian untuk settingan lain-lainnya ya seperti ini. Kita rate controlnya kita rubah ke CBR, bitrate 2500. Kita klik OK. Kemudian kalau misalnya mau direkod, direkod ini sebetulnya sudah sama dengan ini sih. Iya, sudah dijadikan satu saja, enggak apa-apa dengan output nanti hasil videonya, karena ini sudah masuk di rekodnya. Kemudian kita coba minute broadcast. Nah, ini kita rubah sesuai dengan, ya kita mau pakai judul apa. Kita coba ini apa ya namanya ya, Most Wanted sajalah, live Most Wanted. Kemudian deskripsinya saya isi menggunakan ini saja ya. Kan saya menggunakan spesifikasi komputer aja lah, biar mudah. Nanti ini contoh aja, tapi nanti aplikasinya nanti terserah kalian. Misal ini speknya masih spek low end, masih Ryzen 3 saya. Kemudian seperti ini. Untuk thumbnail jangan lupa kalian download dulu, nanti bisa dimasukkan dari sini, kalian cari filenya terserah di mana, tapi ini enggak saya masukkan, saya kosongi. Oke, sudah. Nah, ini kita langsung create broadcast and start streaming. Nah, kita masuk ke Most Wanted yang di sebelah sini. Nah, di YouTube sini ini langsung tersambung otomatis ketika kita tadi mengkonekkan akun YouTube kita. Kita cobalah tes. Nah, ini masuk langsung ke akun YouTube. Oke, kita lanjut main saja. Kita rubah settingannya dulu. Ini masih bergerigi.
Ini game jadul ya, jadi masih ringan. Start karir. Nah, how's your car run? kalau mau lihat live-nya, nah ini sudah saya bukakan akunnya. Nah, ini sudah langsung live ya. Udah muncul. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Attention Central Division, we have reported at least one mobile Code 6 driver followed by police. I need all available units on this. Tango and Code 3. Live ini baru 3 menit. Remaining units, be advised, vehicle wet BCB. Squad can be set up in the surrounding area. Ini suaranya keluar ya dari sound, bukan menggunakan headphone. There's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. You have to end the race back. Oke, mungkin cukup sekian. Tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.